Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Rangga Pauji Turangga, dan teman saya yaitu Yuli Widayanti. Kami dari kelas KSAP 22C. Oke, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi nasional yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yuli Widayanti. Kepada Teh Yuli Widayanti dipersilahkan. Pengertian ideologi. Ideologi terbagi menjadi dua. Yang pertama idea dan yang kedua logos. Idea sendiri bermakna gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dan logos bermakna ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar atau ide. Definisi ideologi berkembang menjadi suatu faham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Kemudian untuk fungsi ideologi. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dilanjut, sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Dilanjut, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua ke generasi muda. Yang terakhir, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama ada liberalisme, yang kedua ada fasisme, yang ketiga ada sosialisme, dan yang terakhir ada komunisme. Untuk liberalisme, inti pemikirannya kebebasan individual. Latar belakangnya sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang absolut dan otoriter yang membatasi kebebasan dan hak-hak warga negaranya. Landasannya, manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, tanpa harus diterapkannya aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang. Ciri-cirinya, pertama, kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu. Selanjutnya, penolakan terhadap pembatasan, terutama dari pemerintah dan agama. Yang terakhir, ekonomi pasar relatif bebas. Kemudian fasisme. Inti pemikirannya, yakinlah, tunduklah, berjuanglah. Latar belakangnya, perkembangan dari faham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922 sampai 1943. Yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri Fascis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Landasannya, negara dan pemerintah harus bertindak keras agar ditakuti oleh rakyat. Intinya, negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, militer, atau partai yang berkuasa saat itu. Dilanjut, rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh terhadap negara. Yang terakhir, pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya. Kemudian untuk sosialisme, inti pemikirannya kolektivitas, yakni kebersamaan atau gotong royong. Latar belakangnya menentang adanya kepemilikan pribadi yang timbul akibat kapitalisme yang eksploitatif dan menyongkong pemakaian milik pribadi tersebut untuk kesejahteraan umum.
Landasannya, masyarakat juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama melalui fungsi yang dilaksanakan oleh negara. Ciri-cirinya, yang pertama, kesamaan kesempatan bagi semua orang. Dilanjut, penghapusan sebagian besar hak-hak milik pribadi dan negara. Terakhir, negara tanpa strata. Dan yang terakhir, komunisme. Inti pemikirannya, perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara. Latar belakangnya, Manifest der Kommunisten yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manuskrip politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Landasannya, penolakan kondisi masa lampau, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, resep perbaikan untuk masa depan, dan rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan tercapainya tujuan yang berbeda-beda. Ciri-cirinya, yang pertama, kesamaan kesempatan bagi semua orang. Kedua, penghapusan seluruh besar hak-hak milik pribadi dan negara. Kemudian, negara tanpa strata atau tanpa kelas. Yang terakhir, pemerintahan otoriter. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi, yaitu Pancasila sebagai ideologi adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama adalah terbuka. Di antaranya nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Yang kedua, menerima reformasi. Dan yang terakhir, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Yang kedua, komprehensif, yaitu diantaranya mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Yang terakhir, negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Selanjutnya, mengapa Pancasila menjadi ideologi nasional? Karena terdapat hal-hal berikut, yaitu nilai-nilai falsafah yang mendasar dan rasional. Yang kedua, teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya Indonesia. Yang terakhir, mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk dan beragam. Kelebihan Pancasila sebagai ideologi yaitu yang pertama, dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Yang kedua, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Yang ketiga, memberi inspirasi akan tata masyarakat bebas. Yang keempat, menjadi sumber etik sosial. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Selanjutnya, apa itu kekurangan Pancasila sebagai ideologi? Yaitu memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki,
Yang kedua, adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal. Yang ketiga, terlalu normatif. Yang keempat, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Yang terakhir, Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis bersama-sama. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih saya ucapkan.